Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Wicaksono, NIM saya 2010301069. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyembuhan luka. Yang pertama, itu ada pengertian luka. Luka yaitu rusak atau hilangnya suatu jaringan karena suatu faktor yang kemudian mengganggu sistem perlindungan tubuh. Yaitu yang pertama itu karena suatu bentuk trauma, yang kedua itu karena perlindungan suhu, dan karena yang kedua itu pengaruh zat kimia, yang ketiga itu sengatan listrik, dan yang keempat itu adalah luka robek atau sayatan. Dalam proses perbaikan luka, pada saat tubuh mengalami luka, maka pada tubuh yang mengalami respon fisiologis. Respon fisiologis terhadap luka yaitu proses penyembuhan luka yang terdiri dari proses kompleks untuk mengembalikan integritas atau kekuatan jaringan. Luka itu terjadi pada dua jaringan, yaitu jaringan tulang dan jaringan lunak. Kalau jaringan lunak itu terjadi di otot, tendon, sama ligamen. Yaitu contohnya tuh kayak orang jatuh, terus kayak orang yang luka terbakar. Terus kalau luka di tulang itu proses penyembuhannya juga berbeda karena kompleks. Ada proses inflamasi atau peradangan. Jika terdapat luka di pembuluh darah, maka akan terjadi penyempitan lokal atau fase kontraksi. Terus pembuluh darah arteri atau kapiler ini berusaha untuk menghentikan pendarahan. Selain itu juga dibantu oleh fibrin dan eritrosit dalam bentuk pembekuan darah sebagai bentuk bantuan sehingga pembuluh darah itu menegang secara alami selama 2-5 menit. Setelah 10-15 menit, maka dia itu mengalami dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, dan mediumnya ini sangat besar sekali sehingga darah itu dapat menuju masuk ke dalam yang trauma itu gitu. Terus di sini terdapat sel putih atau leukosit, yaitu fungsinya itu untuk memakan bakteri karena supaya tidak terjadi infeksi di dalam luka itu. Dan di sini terdapat juga leukosit dan neutrofil. Fungsinya ini dia berperan pada waktu tertentu saja, yaitu pada fase 1 sampai dengan 2 hari. Karena kalau misal produksinya berlebihan, maka akan menyebabkan penyembuhan luka yang sangat lama. Terus di sini juga ada fase ketiga, yaitu di mana munculnya makrofag yang fungsinya itu untuk memakan bakteri dalam jangka waktu yang panjang. Terus selanjutnya ada fase waktu 5-7 hari. Nah, makrofag ini digantikan oleh limfosit T, yaitu merupakan protein plasma begitu. Ada proses intermediate. Jadi proses ini itu terjadi penurunan sel-sel inflamasi, dan tanda peradangannya juga semakin berkurang, dan kemudian itu muncullah sel-sel fibroblast yang berproliferasi untuk membentuk kulit baru atau seperti semula juga. Terus selanjutnya ada fase lanjut atau remodeling, yaitu fase trauma, yaitu pada hari ke-21 sampai dengan 1 tahun. Jadi pada proses ini itu terjadi pembentukan kolagen, dan ini akan semakin stabil, dan di sini juga dapat meningkatkan ketahanan dan pertahanan kulit. Dan peningkatan ketahanan kulit ini akan terjadi secara signifikan, yaitu pada minggu ke-3 sampai dengan ke-6. Setelah itu kulit akan menjadi rapat. Setelah rapat akan mencapai yang maksimal, yaitu 90%. Jika sudah mencapai maksimal 90%, maka akan kembali ke kulit normal tergantung dengan kedalaman lukanya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.